Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian pujiannya hari ini. Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah Sinda yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan memuliakan. Tuhan juga memberkati setiap kami yang boleh menyaksikan baik omong apa yang ada maupun orang-orang yang melihat tayangan ini secara online di YouTube Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami laskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidup. Kasih Allah
Puji nama Tuhan, kita akan lanjut pujian kita akan nyanyikan langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus, haleluya.
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Selamat pagi Oma-Opa yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin hamba-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus melingkupi kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap perkataan mulut bibir lidah hamba-Mu boleh Tuhan pakai, sehingga firman yang akan kami dengar Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan hadir di tempat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Oma-Opa yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi saya ucapkan, kiranya Oma-Opa yang dikasihi oleh Tuhan masih sehat-sehat ya semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, bahkan kerinduan Oma-Opa yang luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menilik setiap Oma-Opa, untuk Oma-Opa tetap terus semangat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan membawakan dengan judul menjadi semakin dewasa di dalam iman. Nah, kedewasaan iman itu biasanya diukur dengan cara bagaimana kita, setiap orang-orang yang percaya, menyikapi kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Bagaimana caranya kita menyikapi kehidupan kita, ya, itulah kedewasaan iman. Ukurannya itu bagaimana caranya kita menyikapi, apakah kita menyikapinya dengan santai-santai saja, atau kita menyikapi dengan rasa percaya diri, atau kita menyikapi dengan rasa berserah kepada Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita akan menjadi semakin dewasa di dalam iman. Nah, semakin kita dewasa di dalam iman, semakin kita akan menjadi orang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Yang tadi saya sudah bilang bahwa kedewasaan iman itu diukur dengan cara bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Nah, hidup di dunia ini adalah kita tahu bahwa hidup di dunia ini hidup yang sukar, ya. Bukan kita meninggi-ninggikan kesukaran itu, tetapi memang kenyataannya kesukaran itu ada di dalam kehidupan ini. Tetapi bahkan ya, Oma-Opa yang dikasihi Tuhan, bahkan banyak anak-anak Tuhan di era sekarang yang memiliki kesulitan-kesulitan yang mereka sulit untuk mengatasi itu, memiliki masalah yang sulit untuk mereka pecahkan, sulit untuk mereka selesaikan, ya. Bukan hanya tekanan dari orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang percaya, tetapi juga orang-orang yang merasa dirinya benar. Orang-orang percaya itu tertekan dengan orang-orang yang memiliki paham yang
istilahnya mereka itu merasa bahwa dirinya benar, 100% benar, dan mereka memaksakan pemahaman-pemahaman itu kepada kita orang-orang percaya untuk mengerti mereka semua. Juga rasisme itu yang akan menjadi tantangan dalam kehidupan kerohanian kita. Juga orang-orang yang memiliki kepentingan itu pun akan menjadi tantangan dalam kehidupan kita, sehingga mungkin kita akan dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, akan ada begitu banyak kesusahan-kesusahan yang datang dalam kehidupan kita, baik dalam jangka waktu yang lama maupun mungkin di hari-hari ini, mungkin saat ini, oma opa, saudara-saudara sekalian, mungkin mengalami kesusahan-kesusahan itu. Tetapi biarlah kita boleh mau menyikapi kesusahan, masalah kehidupan kita dengan dewasa, dengan kita dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana kita ketika kita menghadapi masalah ini, kita mau serahkan nih masalah ini sama Tuhan. Kita mau bawa ini ke hadirat Tuhan. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita hanya menyerahkan saja kepada Tuhan. Kita akan menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan senang sekali untuk dilibatkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara mengandalkan Tuhan, kalau saudara melibatkan Tuhan, kalau oma opa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan oma opa, Tuhan sangat senang. Ya, Tuhan sangat senang, sehingga Tuhan akan menolong kita bukan sesuai dengan apa yang waktu yang kita tentukan, tetapi waktu yang Tuhan tentukan. Jadi ketika masalah yang oma opa hadapi atau kesukaran, kesulitan yang oma opa hadapi itu tidak kunjung selesai, jangan salahkan Tuhan, ya. Tetapi biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena satu kali ketika masalah itu selesai, kita akan mengerti kenapa masalah atau kesukaran atau kesusahan itu selesai. Karena apa? Ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, oma opa yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kemalasan atau merasa diri lemah itu menjadi tantangan ya bagi kehidupan oma opa di hari-hari ini. Mungkin ini juga menjadi penyebab penurunan kedewasaan dari oma opa ya. Tetapi biarlah kiranya pada pagi hari ini kita oma opa dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini mau menguatkan kembali, mau membangkitkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menolong setiap kehidupan kita, karena Tuhanlah yang dapat menolong, hanya Tuhan yang dapat menolong. Kalau di dalam Yohanes 15 dikatakan bagaimana kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, kita mau mengandalkan Tuhan, apapun yang kita mau, apapun yang kita minta kepada Bapa itu akan diberikan. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, kita nggak mau mengandalkan Tuhan, kita nggak mau beriman kepada Tuhan, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita bukan hanya kita tidak akan dapat berbuat apa-apa, ya, mau berbuat sesuatu untuk menyelesaikan kesulitan itu pun kita tidak dapat. Karena apa? Karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan, karena kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama. Kita jangan sampai hal-hal yang menghalangi kehidupan oma opa dan kita semua itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai
eh, hal-hal duniawi ini menjauhkan diri kita, diri oma opa kita semua dari Tuhan. Jangan sampai. Nah, sekarang apa yang dapat kita lakukan untuk kita semakin dewasa di dalam iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita harus menyelesaikan? Ya, kita harus menyelesaikan itu. Ketika kita ada masalah, kita harus selesaikan itu. Apa kita harus hadapi? Ya, kita harus hadapi. Tetapi ingat, ketika kita menghadapi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan, kita harus libatkan Tuhan. Bukti iman kita harus libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita tidak lemah ketika masalah itu berbalik menyerang kita, sehingga kita mungkin merasa beban yang begitu berat. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan kita bersama-sama dengan Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasa dikuatkan, bahkan masalah itu akan selesai. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana jika gagal? Nah, kita akan belajar bersama-sama menghadapi masalah bersama-sama dengan Yesus, ya saudara, oma opa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama lewat tokoh Alkitab yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, tokoh yang pertama, saya senang sekali dengan tokoh ini. Mungkin tokoh ini adalah tokoh yang kalau bisa dibilang cukup vokal, ya saudara, di kalangan tokoh-tokoh yang lain, karena dia adalah murid Yesus yang notabene dia dari seorang nelayan. Dia juga seorang yang mungkin daripada 11 murid yang lain, dia yang selalu banyak berbicara kepada Yesus, berbicara dengan Yesus. Nah, tokoh itu adalah Simon Petrus. Ya, Simon Petrus ini kita tahu, kita baca aja terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-28. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan Matius 14 ayatnya yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ini adalah contoh di mana ketika kita menghadapi masalah, kita harus memposisikan diri kita seperti Petrus. Bagaimana dia ingin datang kepada Tuhan, tetapi ada masalah. Masalahnya apa? Ada gelombang besar yang mungkin itu dapat membuat Petrus tenggelam, bahkan terseret ombak. Ya, Petrus di sini berseru kepada Yesus, Tuhan, kalau itu engkau, tolong aku untuk aku dapat berjalan di atas air mendatangi engkau. Badai, gelombang dalam peristiwa ini digambarkan seperti kehidupan kita. Bagaimana ketika kita mau datang kepada Tuhan, ada begitu banyak masalah, tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus minta sama Tuhan. Ketika kita mau datang sama Tuhan, mungkin ada begitu malas, ada begitu banyak hal yang membuat kita sepertinya aduh susah ini untuk dilewati, membuat kita itu iman kita
turun, iman kita mulai lemah. Tetapi kita mau belajar kepada Petrus, berseru sama Tuhan, sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Karena ketika kita berbicara, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mengerti. Meskipun sebelum kita berbicara, berseru kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu isi hati kita, Tuhan sudah tahu keinginan kita. Tetapi Tuhan mau kita itu berbicara, mengungkapkan itu kepada Tuhan. Ya, seperti seorang anak kepada Bapa. Kalau anak itu ingin sesuatu, tapi dia nggak ngomong apa-apa, iya, bapaknya nggak tahu. Ya, di sini Tuhan mau kita menyampaikan, ngomong sama Tuhan. Kalau kita memiliki masalah dalam kehidupan kita, maka apa? Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita ya. Untuk kita datang kepada Tuhan pun kita butuh kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu kita berseru sama Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan kasih kekuatan untuk kita datang sama Tuhan, untuk kita bisa menyelesaikan, membereskan setiap badai gelombang dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjumpai Tuhan. Ya, itulah bukti kita semakin dewasa. Bukti kita dewasa di dalam Tuhan. Bukti iman kita meningkat, naik level. Karena apa? Karena kita berseru sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan memberikan kekuatan bagi kehidupan oma opa sekalian dan kita semua. Oleh sebab itu kita melihat di sini ketika Petrus minta, Tuhan, kalau Tuhan mau, suruhlah aku datang kepada Tuhan, berjalan di atas air. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, mujizat kepada Petrus, sehingga Petrus dapat berjalan di atas air. Tetapi apa? Ketika di tengah-tengah, Petrus mulai bimbang. Sekali lagi, Om Opa yang dikasihi Tuhan, ketika Om Opa percaya kepada Tuhan, jangan sekali-kali meragukan. Karena ketika kita meragukan, Tuhan pun melihat kita seperti tidak percaya. Ya, saya seringkali menyampaikan bahwa ketika kita ragu sama Tuhan, saya bisa katakan kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita sedang tidak percaya, karena harusnya kalau kita memang percaya kepada Tuhan 100%, kita lakukan itu karena kita tahu Tuhan akan menolong kita, karena kita tahu Tuhan yang akan menuntun kita, karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus meminta kepada Tuhan untuk membangkitkan iman kita, untuk kita menjadi semakin dewasa. Mungkin oma opa di sini ada yang memiliki sakit karena usia. Tetapi kalau oma opa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya kuat di dalam nama Tuhan Yesus, saya dapat berjalan, saya dapat melakukan aktivitas. Tuhan dengar itu oma opa. Tuhan dengar, dan Tuhan tidak tinggal diam. Dan Tuhan akan melakukannya untuk oma opa yang berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya untuk meningkatkan kedewasaan iman kita, kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau berseru dan kita datang sama Tuhan, kita terus andalkan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita ketika menghadapi masalah lagi nggak pusing. Ketika kita menghadapi kesusahan, kesukaran, bahkan sakit penyakit, kita nggak pusing. Kenapa? Kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Contoh yang kedua, tokoh yang kedua adalah
Ya, kita sudah belajar dari Petrus bagaimana kita beriman kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Ya. Contoh yang kedua, tokoh yang kedua adalah kepala rumah ibadat. Ya, kepala rumah ibadat. Ayatnya ada di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Matius 9 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Kepala rumah ibadat ini adalah kita tahu dia beriman kepada Yesus, bahwa Yesus dapat membangkitkan ya, bukan menyembuhkan lagi, tetapi membangkitkan anak dari kepala rumah ibadat ini, supaya anak ini hidup. Ya, ini adalah iman yang luar biasa kalau oma-opa pelajari dari kepala rumah ibadat. Ketika dia datang sujud kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, masih ada tantangan. Anaknya sudah meninggal. Ketika Yesus hendak pergi bersama-sama ke rumah kepala rumah ibadat ini, ada tantangan. Tantangannya apa? Yesus harus berhenti karena apa? Karena ada perempuan yang sakit pendarahan. Harusnya orang yang punya masalah atau anak yang meninggal, dia akan terburu-buru, tergesa-gesa supaya anak saya dapat hidup. Tetapi kepala rumah ibadat ini tetap percaya meskipun prosesnya lama. Tuhan Yesus harus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Kepala rumah ibadat ini tidak bersungut-sungut, meskipun jalan untuk menuju ke rumahnya ada halangan. Luar biasa. Apa yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kepala rumah ibadat ini tidak mengeluh, tidak dia tidak menyalahkan Tuhan. Ayolah Tuhan, cepat-cepat, tidak membuat Tuhan terburu-buru. Tidak, dia tetap percaya, dia tetap tenang. Nah, apa yang kita petik di cerita kepala rumah ibadat ini, tokoh kepala rumah ibadat ini, dimana ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita punya sesuatu yang mendesak, tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan tahu waktunya. Tuhan itu menolong itu tepat waktu. Jadi ketika oma-opa yang dikasih oleh Tuhan memiliki masalah, ataupun sampai hari ini masih punya sakit penyakit, tetap tenang, berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan, taat aja, tunggu waktu Tuhan. Karena apa? Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kesembuhan itu gampang bagi Tuhan, tapi Tuhan ingin kita itu sabar, taat, dengar-dengaran, tidak Tuhan itu tidak mau kita itu memiliki iman yang instan, nggak mau. Tuhan mau kita diproses. Untuk apa? Untuk kita semakin dewasa di dalam iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika rumah ibadat itu menjumpai Yesus, dia sujud menyembah kepada Yesus, minta tolong kepada Tuhan. Di tengah perjalanan ada perempuan sakit pendarahan, dan dia harus menunggu. Dia tetap tenang, tetap sabar, karena dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan. Karena Yesus itu berkuasa. Amin. Begitu juga dalam kehidupan kita harus tetap tenang, sabar, seperti kepala rumah ibadat ini. Ketika menghadapi masalah, tetap tenang, tidak terburu-buru. Karena apa? Karena dia tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
Oleh sebab itu, kita sudah belajar bersama-sama untuk kita meningkatkan iman kita. Kita meningkatkan kedewasaan iman kita dengan cara apa? Yang pertama, jangan lupa Tuhan. Ya, jangan lupa Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Ya, harus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Yang kita lakukan hari-hari ini adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, apa yang kasih Tuhan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Meskipun banyak sekali masalah, tetap terus mengandalkan Tuhan. Meskipun orang bilang, mana Tuhanmu gak nolong, tetap andalkan Tuhan. Amin. Meskipun banyak orang yang mengolok-olok, Tuhanmu gak bakal menolong, udahlah, menyerah saja, Tuhanmu gak bakal menolong. Ketika ada terdengar di telinga kita, tetap percaya, tetap bangkitkan iman untuk kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat menolong setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi. Bukan Tuhan sendiri yang bekerja, tetapi kita juga sama-sama bekerja bersama-sama dengan Tuhan, sehingga dengan cara Tuhanlah kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan dewasa di dalam Tuhan, di dalam kita beriman kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman Oma Opa, supaya Oma Opa terus mengandalkan Tuhan. Pagi-pagi Oma Opa ketika bangun pagi bersyukur kepada Tuhan, haleluya, puji Tuhan, berdoa kembali kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan waktu, Tuhan sudah memberikan nafas hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan, terus andalkan Tuhan dalam kehidupan Oma Opa. Puji nama Tuhan. Mari kita Oma Opa kita mau akhiri ibadah kita. Saya akan tutup di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini, biarlah kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Kami boleh tetap terus mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan kami kekuatan iman percaya yang daripada Tuhan saja, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan Yesus dengan kami berpegang kepada Tuhan. Mungkin Tuhan di antara Oma Opa ataupun orang-orang yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan Yesus memiliki masalah yang mungkin tidak terselesaikan sampai hari ini. Tuhan, kami mau berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka semua Tuhan Yesus, sehingga Tuhan biarlah kemenangan itu terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Khususnya untuk Oma Opa Tuhan, biarlah Oma Opa tetap terus sehat di dalam Tuhan, meskipun ada begitu banyak masalah yang Oma Opa hadapi Tuhan. Biarlah Oma Opa boleh tetap bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, Tuhan, pertolongan dari Tuhanlah nyata dalam kehidupan Oma Opa. Biarlah Tuhan memberi kesehatan, kekuatan bagi kehidupan Oma Opa Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan Oma Opa tetap terus ada di dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan menutup ibadah Usinda di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dengan imanku, kulihat nyata janji-janji